Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi selamat malam. wabarakatuh. Ini ada berapa nih? 13 kurangin 2, 11 ya. Ada 11. 11. 11. Yes, langsung dimulai aja ya. Oke, kemarin tuh sampai di... Saya share dulu deh. Ya, materinya udah saya upload ya di ini di e-learning. Kalau mau dibaca-baca. Oke, saya sedikit recap dulu. Minggu kemarin kita ini ya belajar etika profesi ya. Eh, Kita belajar definisinya mulai dari etika ya. Definisi etika itu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Nah, kalau moralnya sendiri berarti itu kan jadi hal yang lebih kecilnya lagi ya. Karena etika itu kan ilmu yang pelajari moral. Berarti kan moral itu adalah sesuatu hal yang baik dan buruk. Lalu kita kemarin juga belajar ini ya, termin etika teknologi informasi, yaitu studi tentang masalah etika yang timbul dari penggunaan dan pengembangan teknologi elektronik. Ya, karena kemarin kita tahu ya, kalau teknologi itu bisa membawa kebaikan, tapi di satu sisi pasti juga akan ada sisi negatifnya. Lalu ada moral, ada hukum. Ya, moral berarti ajaran tentang baik buruk. Terus kalau hukum itu peraturan ya, jadi sifatnya itu lebih mengikat, biasanya itu dibuat oleh suatu organisasi atau pemerintah, yang tujuannya biasanya untuk mengatur sebuah apa ya, sebuah komunitas, sebuah organisasi hingga sebuah masyarakat gitu ya, agar semuanya berjalan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Kemarin tuh sampai mana ya? Masih ingat nggak? Sampai sini ya, sampai NFT ya kemarin ya? Saya agak lupa deh. Masih ada yang ingat nggak? Iya Pak, kemarin kita bahas di NFT. Oke. Jo, ini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita lanjut aja nih. Belum Pak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini efeknya ya, efek samping dari si Gozali. Jadi, karena sekarang dia di miliarder, dia didekati banyak wanita gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya eh, bahkan dari si Gozali aja udah ngerasain nggak enak gitu ya, bahwa dia jadi kaya karena terkenal pun dia sendiri juga merasa nggak apa ya, nggak nyaman gitu. Jadi efek samping teknologi itu pasti ada aja. Meskipun dia kaya, ada efek samping jeleknya kayak gitu lah. Nah, ini ada yang tahu ini apa nih? Metaverse Pak. Betul, metaverse. Metaverse itu ada yang mau cerita nggak? Punya siapa atau gimana gitu? Mark Punya siapa? Zuckerberg? Ya, si Mark ya. Ya, jadi metaverse itu sebenarnya nama teknologi. Benar, Facebook punya metaverse, terus Microsoft juga katanya mau buat metaverse. Jadi metaverse itu istilah ya, bukan produk dari si Facebook gitu. Brandingnya dinamain metaverse itu bukan, tapi kita bisa bikin metaverse sendiri. Nah, sekarang ini metaverse yang cukup ini ya, cukup terkenal sekarang itu ada dua sih. Kalau kita search gitu ya di Google gitu, coba saya close dulu deh.
Metaverse. Nah, ini ya, ada sandbox. Oke. NFT Land biasanya sih istilahnya itu NFT Land ya. Di sini ada Next Earth juga, NFT World, banyak lah. Cuman ada satu yang cukup rame itu Next Earth karena dia sampai ngeluarin koin sendiri ya, namanya NXTT. Nah, di sini itu saya punya akun di sini. Ini saya nyoba-nyoba aja sih sebenarnya. Karena saya pengen tahu sih teknologi sekarang tuh kayak apa sih gitu. Bener nggak sih kita bisa kaya dari apa namanya metaverse gitu. Terus kalau sekarang tuh udah nggak bisa ya kodenya ya. Sorry. Google Authenticator saya belum nyala di handphone satunya. Jadi kurang lebih kayak gini sih. Di Metaverse Next Earth itu kita bisa beli tanah ya, tanah secara virtual tapi contoh deh Monas gitu ya, Monumen Nasional. Nah, ini kalau yang udah di kotak-kotakin ini berarti udah ada yang beli nih. Ini contohnya ya. Di sini dia dulu itu 0,1 USDT. Kita lihat di historinya aja deh lebih jelas. Nah, ini ya. Kalau di kemarin di mana di OpenSea itu kan mata uangnya pakai Ethereum ya. Kalau di sini pakainya Matic istilah namanya. Nah, ini bisa kita lihat nih, pertama beli dia itu 0,042 Matic ya. Terus sampai ada yang nawar-nawar sekarang sampai di 30.000 Matic. Jadi platform ini tuh sebenarnya cuman menjual peta dunia kita beneran, cuman di atasnya ada layer virtual gitu. Kita bisa beli dari titik-titiknya gitu. Contoh deh, misalkan saya mau ke BSD Plaza ya. Udah ada yang beli belum? Nah, kayak gini kan. Misalnya kita mau beli nih daerah sini gitu, dipilih, terus nanti keluar harganya sekarang 1,06. Bayangin tuh, bandingin sama si tadi Monas ya udah sampai 3.000 dolaran ya, nggak salah tadi ya, kayak gitu. Nah, sebenarnya dapat untungnya dari mana sih mereka ini? Sebenarnya keuntungannya sama aja ya, sama kayak NFT kemarin. Jadi mereka berharap apa yang mereka beli di sini, ini contohnya nih udah beli, dia namanya Yusuf gitu ya, itu nanti bakal dibeli sama orang lain gitu. Nah, padahal kalau saya pikir-pikir kan Nextep ini cuman saat ini baru memberikan apa ya, memberikan fasilitas di mana kita cuman bisa beli, terus ada nama kita, udah selesai gitu. Nggak ada tawaran lain gitu. Pasti sekarang nggak bakal laku gitu. Tapi kita nggak tahu berapa tahun ke depan mungkin bisa lebih nggak laku gitu. Jadi di sini tuh kalau kita beli ya, itu nanti bisa pakai nama kita, terus nanti kita dapat ID-nya, itu bisa kita jual lagi ke OpenSea, itu juga bisa, lintas platform kayak gitu. Nah, harapannya apa sih dari mereka? Ini kan spekulan lagi ya, spekulasi. Jadi mereka berharap sih, kalau saya baca di komunitasnya, si komunitas Nextert ini berharap kalau Nextert ini bakal dibeli sama perusahaan besar gitu, kayak misalkan Facebook atau Microsoft gitu ya. Otomatis kan nanti nilainya meningkat gitu. Tapi yang nggak tahu ya itu nanti gimana ke depannya. Dan lagi ini kita cuma bisa beli tok gitu, nggak kayak metaverse-nya si siapa namanya Facebook ya. Kalau metaverse Facebook kan kita bisa pakai itu tuh namanya apa? Oculus apa namanya ini VR itu? Virtual reality ya, virtual reality. Nah, di situ kalau kita pakai VR kita kan bisa misalnya beli di sini. Terus kita masuk ke dalam sini. Nah, di dalam sini kita bisa ngapain gitu kan? Misalkan ada apa ada mall, kita bisa lihat-lihat mall gitu kan, isinya apa. Terus bahkan yang saya lihat sekarang tuh di VR-nya si Mark itu kita udah bisa main
olahraga bareng gitulah ya, main pingpong bareng gitu kan udah bisa. Bahkan sekarang McD itu juga kabarnya juga lagi mau bukan membuat metaverse-nya ya, tapi dia ingin membuat bentuk fisik ke dalam metaverse-nya. Jadi kalau kita jalan-jalan di dalam dunia metaverse, terus kita ngeliat ada McD, itu nanti akan muncul gitu. Akan muncul beneran, kita akan ketemu sama mbak-mbak McD-nya, terus kita mesen, nanti dari situ mungkin nanti terintegrasi sama Gojek atau ada pembayaran atau ada mata uang yang lainnya ya. Nah, nanti diantar ke rumah kita. Sampai kayak gitu sih. Jadi kemungkinannya tuh sangat besar nanti perkembangan dari si metaverse ini gitu. Cuman pasti ya dari sisi baik pasti akan ada juga sisi buruknya. Kira-kira tahu nggak kalau menurut teman-teman ini nanti sisi buruk dari metaverse itu apa sih gitu? Ada yang mau coba ngasih pendapat nggak? Kurang komunikasi face to face, Pak. Komunikasi realnya gitu ya. Iya, Karena mereka ini ya sembunyi, kemungkinan anonim gitu ya, nggak beneran ngasih nama asli gitu kan ya, mungkin ya. iya. Oke, oke. Mungkin ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Ya kalau yang saya baca ya, saat ini aja udah muncul beberapa hal negatif, misalkan dari fisik deh, dari fisik. Yang pertama itu ternyata nggak semua orang itu bisa pakai virtual reality, karena ada yang baru sebentar itu udah merasakan pusing gitu ya, udah ada yang pusing. Nah itu juga bisa berakibat fatal juga gitu. Mungkin untuk kesehatan mata ya. Nah terus dari sini juga bisa berakibat pada kecanduan. Jadi mungkin aja nih anak-anak nanti ya, karena udah terlalu nyaman pakai VR, itu mereka malah lebih suka berada di dunia virtual dari dibandingkan di dunia aslinya gitu. Benar, nanti balik lagi jadi interaksinya akan pasti nggak inilah ya, nggak cukup baik mungkin. Seperti itu. Oke. Baru sampai rumah nih Mas Ridwan ya. Nggak apa-apa Mas, lanjut aja. Oke. Ya nanti takutnya sih anak-anak yang di bawah kita gitu ya, generasi selanjutnya mungkin jadi apa ya, nggak nyaman, mungkin ngomong sama orang asli gitu malah takut, bisa aja kayak gitu kan. Terus nanti malah sukanya ya main game di dalamnya atau berinteraksi di dalamnya gitu. Yang dimana tahu sendiri kan kalau seseorang tidak memberikan wajah aslinya itu biasanya mereka akan apa ya, akan bertindak jauh dari etika biasanya gitu. Oke, kita lanjut. Terus ada teknologi selanjutnya yaitu blockchain. Nah, kalau blockchain ini sebenarnya dua teknologi awal yang kita bahas sebelumnya ya, NFT sama apa namanya tadi metaverse itu ya. Itu background di belakangnya itu blockchain. Contohnya di mata uangnya aja, mata uangnya dari OpenSea itu blockchain. Terus apa namanya Matic tadi juga blockchain. Nah, kalau blockchain sendiri itu apa sih? Blockchain itu bayangin deh, ada server banyak gitu ya. Mereka itu server-server banyak itu saling berhubungan. Datanya saling berhubungan. Blok-bloknya saling berhubungan. Nah, ini berbeda sama yang kalau kayak kita buat sekarang nih. Biasanya kan satu server gitu ya. Misalnya itu ada database-nya, kita input ke sana sekali, selesai. Gitu kan, ke-update. Nah, kalau blockchain ini enggak. Blockchain ini kalau kita mau update satu data aja, itu harus melakukan update sebanyak setengah dari jumlah server yang ada dalam satu jaringan itu gitu.
Jadi jaringannya misalkan ada 100 node gitu ya, berarti kita harus mengupdate sekitar 51 node, baru semuanya akan setuju untuk diupdate semuanya gitu. Nah, itu adalah blockchain. Nah, blockchain ini itu ada 3 field. Biasanya ada 3 field itu. Yang pertama itu field alamat transaksi sebelumnya, yang di tengahnya itu adalah isi dari transaksinya, bisa keterangan, jumlahnya, tanggalnya, kayak gitu, itu ada di yang tengah. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah alamat selanjutnya. Jadi alamat selanjutnya itu akan kemana gitu. Nah, jadi bayangin, kalau misalnya ada hacker gitu, terus mau ngehack ya, kalau server biasa kan gampang tuh, tinggal masuk aja ke apa namanya ke database-nya, kita edit, udah keedit semuanya. Nah, kalau blockchain enggak, si hacker ini harus ngedit itu setidaknya yaitu 51 server harus berhasil dia masuki, node ya nyebutnya, baru nanti bisa ke-update semuanya, dan itu pasti sangat susah sih. By nature tuh blockchain itu aman, walaupun nggak aman 100%, tetap aja ada celah keamanannya. Nah, kenapa blockchain ini bisa lebih cepat? Itu karena prosesnya dia itu cuman ada create sama read ya. Jadi cuman bisa menciptakan dan cuman bisa membaca aja, membaca data. Beda halnya sama apa namanya konvensional ya. Konvensional kan bisa semuanya. Kita bisa nge-create, kita bisa nge-read, baca, kita bisa update, kita bisa delete gitu. Kalau di blockchain itu nggak bisa. Kita nggak bisa update, nggak bisa delete. Makanya prosesnya cepat banget gitu. Nah, keuntungan dari blockchain ini yaitu apa namanya aman yang pertama, yang kedua transparansinya. Contoh ya, kalau di bank itu kan kita punya buku rekening gitu ya, punya buku rekening itu pasti sifatnya rahasia ya, emang pasti rahasia. Nah, kalau di blockchain kayak Bitcoin kita punya wallet gitu ya, itu kita bisa tracking si wallet ini ya. Wallet itu persamaannya mungkin buku rekening kalau di bank. Nah, walletnya misalnya wallet seseorang nih, misalkan mau di-track dia itu dapat duit dari mana aja sih, terus dia itu ngeluarin duit ke mana aja, itu semuanya bisa dicek, semuanya bisa dicek. Nah, jadi blockchain ini sifatnya lebih apa ya, lebih transparansi dan lebih aman. Nah, hal ini tuh harusnya udah mulai dijalankan sih sebaiknya ya di pemerintahan karena cocok banget. Contoh deh, misalkan PMI gitu ya, donor darah. Nah, donor darah itu kan misalkan saya mau ngedonor gitu ke orang. Nah, saya pengen tahu donor darah saya itu nanti jalannya kemana aja sih? Misalkan pertama ke PMI Jakarta, terus ternyata ada yang butuhin ke Tangerang, terus apa sama PMI Jakarta dikirim ke Tangerang. Terus diterima sama Bapak Andi misalkan kayak gitu. Nah, itu di blockchain bisa kelihatan gitu. Dan itu nggak bisa diedit, nggak bisa dihapus gitu. Makanya ini sangat baik untuk diimplementasikan. Terus pasti ada sisi negatifnya juga nih blockchain, gitu ya. Mungkin yang salah satunya yang paling gampang ya sisi negatifnya ya mungkin ini pencucian money laundry gitu. Ketika orang udah punya wallet, udah anonim, mereka transaksi segala macam, udah agak sulit sih kecuali dia nanti mencairkan ke Indonesia gitu, baru bisa di tracking lagi gitu. Nah, selanjutnya ini ada apa nih? Teknologi selanjutnya ya, yang saat ini lagi rame juga nih. Ada yang tahu nih, yang di atas apa nih, game apa nih? Dota. Dota, bener. Wah, player Dota nih, jangan pro player. Yang di atas Dota, yang di bawah Mobile Legends ya, ya sama-sama games, tapi sekarang udah bergeser ya. Jadi mungkin nyebutnya bisa jadi e-sport ya, karena kan apa namanya bahkan kalau saya baca ya di Malaysia atau di mana gitu KTP pro player mereka itu udah tulisannya atlet gitu ya, profesinya apa di Indonesia udah gitu. Ya, dari sini kan berarti udah kelihatan gitu. Sebenarnya dari game saja itu bisa membentuk satu profesi dan bisa memberikan keuntungan terhadap si pemainnya gitu. Namun balik lagi di satu sisi ya begini nih, banyak apa ya, banyak toksiknya kali ya istilahnya.
Jadi dikit-dikit bully gitu ya, cyberbullying kayak gitu. Nah, itu salah satu efek dari bermain ini ya, e-sport ini. Gitu. Tergantung sih, sebenarnya tergantung orangnya juga. Nah, ini salah satu dari beberapa lah ya, beberapa jenis penyimpangan etika teknologi informasi gitu. Di sini ada, saya tulis 5 aja karena sebenarnya banyak banget sih. Yang pertama itu menyebarkan berita hoax, itu termasuk salah satu penyimpangan. Kemudian ada penipuan online, pencemaran nama baik, cyberbullying, sama judi online. Ini yang kemarin ramai ya. Kemarin ternyata udah sempat ditangkap ya salah satunya ya. Nah, ini contoh dari berita hoax ya. Yang sebelah kanan ini foto asli, sebelah kiri ini narasi hoaxnya nih. Seorang arkeolog bernama Ron White telah menemukan bangkai kereta tempur kuno di dasar Laut Merah yang diduga milik Firaun. Firaun loh coba. Hebat bener bisa tahu ini kereta Firaun ya. Nah, teman-teman kalau nemuin berita kayak gini tuh biasanya buat ngecek keasliannya itu gimana sih? Ada yang tahu? Sumbernya, Pak. Sumber yang ada di apa itunya? Fotonya, Pak. Kita cek di web mungkin nanti yang keluar bener enggak itu. Oke. Mas Fajar ya? Ya. Ya berarti foto itu diupload gitu ya ke image Google Image gitu ya. Nanti mirip Iya, Pak. kemana gitu. Benar ya? Ya. Benar, salah satu cara paling ampuh emang paling gampang ya kayak gitu, kita upload gitu. Benar nggak sih fotonya itu di apa namanya sesuai nggak sama narasinya gitu. Itu yang paling gampang, yang paling pertama. Oke. Nah, kalau yang ini beda lagi nih. Ini ada yang tahu nih. Kocak, Pak, itu, Pak. Iya ini. Aduh, kalau ini kebalik ya. Kalau ini hoaxnya di real life, di dunia nyata, tapi ketahuannya malah pas sudah di internet gitu kan. Ya, jadi kalau teman-teman yang belum tahu nih, tukang bakso lagi acting FTV kayaknya sih. Jadi dia pura-pura jatuh gitu kan. Terus dia berharap sih ada orang kasihan mungkin ngasih dia uang atau segala macam gitu ya. Namun ya itu apesnya ternyata ada CCTV pas banget, lagi jelas banget lagi di depan. Nah iya, yang saya baca sih sebelumnya juga ada yang nge-share. Nah terus ada yang bilang, oh iya nih di daerahku juga nih sama orang ini juga jatuh juga. Oh ternyata dia bohong gitu kan. Nah ternyata dari dari sosial media itu kita juga bisa cross check sebenarnya gitu, beberapa kasus-kasus gitulah. Terutama ini ya kasus-kasus yang membawa membawa emosi atau simpatik gitu ya. Orang Indonesia kan gampang banget kasihan ya. Pasti yang kalau ada dua orang, yang satu itu kelihatan kasihan, orang Indonesia pasti udah langsung percaya sama yang kasihan ini gitu. Padahal belum tentu. Dan kebanyakan terakhir-terakhir ini malah ya salah kan, ternyata yang kasihan ini malah playing victim gitu. Pura-pura pura-pura menjadi korban padahal enggak. Salah satu hoax Indonesia nih. Biasanya emak-emak nih gampang banget nih. Nah, ini solusinya sih. Pertama, dari judul biasanya udah kelihatan ya. Judulnya tuh pasti bombastis banget lah. Bisa menyembuhkan apa gitu, HIV, menyembuhkan kanker gitu. Nah, itu judul provokatif. Terus kita bisa lihat alamat situs-situs berita yang akurat kan biasanya kita bisa bisa nilai sendiri. Mungkin Detik lah atau Kompas gitu ya, bisa kita cek. Terus periksa fakta, tadi yang Mas Fajar bilang itu, dengan cek keaslian foto itu ya termasuk memeriksa faktanya. Terus bisa juga ikut, kalau rajin gitu, ikut diskusi anti hoax. Kebetulan saya juga sempat ikut sih forumnya di Facebook ya. Itu karena sebenarnya saya juga males-males sih, males amat ngikut. Tapi ternyata pas zaman Pilpres itu banyak banget itu berita hoax. Akhirnya para buzzer itu kalau ngasih berita hoax dengan masif itu nanti yang ada di persepsi masyarakat itu terlihat seperti benar gitu. Karena terlalu masif gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya mana yang benar, mana yang enggak.
Itu bahaya banget. Karena ya mereka dibayar kan, kalau dibayar pasti dikerjain. Terus kita bisa cek domain di Trust Positif. Yang terakhir kita bisa ngelaporin sih ke Kominfo. Ini laporin aja. Sayangnya nggak dapet duit ya kalau ngelaporin ya. Jadi males juga. Nah, terus penipuan online ini juga makin sering ya ke sini-sini nih ada contact offer. Jadi hacker itu bisa ngambil WhatsApp seseorang. Ada yang tahu caranya gimana? Atau ada teman yang pernah kena atau saudara gitu? Belum ada ya. Jadi gini, contact offer WhatsApp itu sebenarnya caranya social engineering ya. Kita menipu dari si calon target. Pertama gini, jangan diikutin ya. Saya ngasih tahu buat ini aja, buat apa namanya, buat masukan aja, biar kita bisa hati-hati aja. Jadi teman saya ada nih, orang itu emang baik banget ya. Jadi pas malam-malam itu dia buka WhatsApp itu dapat ada WA gitu dari orang nggak dikenal, gambarnya itu mbak-mbak Indomaret gitu, pakai baju Indomaret, terus dia ngechat teman saya, bilangnya gini, Pak, mohon maaf, ada kode voucher yang terkirim nggak lewat SMS, karena itu kode vouchernya pelanggan kami, saya salah input, bisa dikirim nggak kode vouchernya ke saya gitu, ke WhatsApp ini gitu. Nah, pas dicek teman saya di SMS-nya, itu dalam bentuk bahasa Thailand gitu kan. Kalau Thailand kan apa fontnya kan melingkar-melingkar gitu kan, nggak jelas, nggak kebaca, cuman ada angka-angka gitu. Oh, dia pikir oh ini mungkin gitu kan. Akhirnya padahal itu tuh adalah kode OTP untuk seseorang buat kalau pindah handphone. Kalau kita mau pindah handphone kan gitu ya, kita akan dimintain OTP di tempat yang lama gitu, apa di SIM card yang lama gitu. Nah, singkat cerita dikirimlah sama teman saya itu gitu ke hackernya itu. Setelah dikasih nggak berapa lama dia ke logout nih dari WhatsApp-nya, terus dia coba login lagi udah nggak bisa nih, gimana gitu kan. Ternyata nggak berapa lama si hackernya itu kontak ke saya gitu, nanya, bro, gue pinjem duit dong, 1 juta nih buat apa gitu, saya lupa alasannya ya. Terus saya curiga karena teman saya ini nggak pernah manggil saya bro gitu kan. Ya udah akhirnya nggak selang berapa lama teman saya pakai WA-nya istrinya buat ngeblasting ke teman-temannya yang ada di WA kalau ternyata dia itu kena hack gitu. Ada chat apa nih? Saya ada pengalaman Pak baru menggunakan GoFood. Oke, ntar nanti cerita ya Mas Fikri ya. Seru nih kayaknya. Nah, saya selesaiin dulu deh yang ini. Nah, terus akhirnya teman saya kan akhirnya coba buat balikin account-nya gitu. Caranya sama sebenarnya, kita tinggal daftar lagi, terus kita kirim OTP lagi. Ternyata gimana tuh? Nggak bisa, malah justru teman saya nggak bisa. Ternyata hackernya ini udah lebih jago lagi. Jadi setelah si hacker dapat di handphone dia yang pertama, si hacker dia akan coba ambil alih lagi pakai handphone yang kedua. Jadi di handphone yang kedua setelah dicoba lagi, itu disengajain gagal ininya masukin OTP-nya. Kenapa disengajain gagal? Karena kalau sengajain gagal, WhatsApp itu nanti akan menambah waktu hukuman kita ketika kita mau mengklaim ulang gitu. Cobalah, biasanya gitu kan, cobalah 10 menit lagi. Ntar kita salah, nambah lagi, cobalah 20 menit lagi. Lama-lama sampai 7 hari itu kalau nggak salah. Nah, terus gimana caranya teman saya itu? Nah, caranya yang pertama ya keamanannya ya. Yang pertama berarti harus blasting di semua sosial media yang dia punya gitu. Karena pasti banyak beberapa korbannya gitu. Teman-temannya yang percaya sama dia pasti transfer ke dia. Terus yang kedua ini ya solusinya ya. Solusinya yang nomor 4 ini yang terakhir yang teman saya nggak bisa, yaitu minta pengembalian account ke support at WhatsApp. Nah, di situ kita ceritain aja kronologisnya gimana, nanti mungkin akan ditanyain beberapa pertanyaan ya terkait untuk konfirmasi kepemilikan sih gitu. Akhirnya sih balik.
Nah, kalau kita belum kena, itu bagusnya sih pertama ngaktifin 2FA ya, Two Factor Authentication. Itu ada di WhatsApp kita, dicari aja di setting privacy gitu ya, keamanan. Ini tujuannya apa? Tujuannya nanti kita secara berkala akan ditanyain kode PIN kita apa gitu. Nah, tujuannya kalau ada orang pakai apa namanya ngehack account kita dan kita nggak sengaja ngasih kode OTP-nya ke orang itu, si hackernya pun harus melewati satu tahapan lagi, yaitu PIN kita gitu. PIN kan pasti nggak kita kasih ya. Nah, kalau udah kayak gitu pasti nggak bisa lanjut tuh dia untuk melakukan aksi selanjutnya. Kayak gitu. Nah, sip. Nah, gimana nih Mas Fikri, Mas Ahmad? Boleh Mas cerita, silakan, monggo Mas. Seru nih kayaknya. Halo, Mas Fikri ada? Ada Pak. Iya, silakan Mas. Gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ceritanya gini Pak. Eh, saya kan baru banget itu buka kafe itu Pak. Oh iya, Ah, buka kafe, setelah itu pengen daftarin GoFood tuh. GoFood dengan nomor baru diregistrasi dan juga belum pernah aktif sebelumnya. Nah setelah itu ketika saya sudah daftar GoFood dengan pakai GoBiz itu kan kalau misalkan untuk GoFood edisinya ya. Lalu beberapa hari kemudian ada yang dari WhatsApp telepon. Itu namanya WhatsApp-nya itu kalau nggak salah GoBiz, itu ada namanya itu. Jadi ada logonya, logo GoBiz, lalu ada contreng kayak official Pak, kalau misalkan di Tokped atau apa kan ada officialnya, ada checklist apa gitu kan. Ada gambar kayak gitu. Nah setelah itu dia telepon. Setelah telepon, modusnya itu sama kayak penipuan ini Pak. Penipuan dari telepon biasa orang Batak kan, kalau misalkan penipuan itu kan kalau dia emosi langsung terakhirnya kata-kata kasar biasanya kan kayak gitu. Dia mancing-mancing ini ada ini nggak, kita mau konfirmasi untuk pengaktifan untuk GoBiz-nya di GoFood agar bisa aktif nanti setelah kita konfirmasi gitu. Terus setelah itu dia bilang gini, ada untuk aktif ada SMS masuk nggak untuk aktivasinya, nanti biar kita langsung aktifkan gitu. Terus saya udah tahu itu, ini kayak ada permainan ini, ada penipuan, kok ada muncul kayak seperti OTP atau kayak gitu kan, namanya itu aktivasi apa gitu lah SMS. Terus habis itu biasa Pak, dia emosi, kita pancing, terus habis itu dia emosi. Ya udah kalau gitu terakhirnya itu udah kayak gitu, mohon maaf sebelumnya akun ini tidak akan kita aktifkan ya. Terakhir itu langsung ngomong kasar gitu. Langsung nomor WA itu diblok sama dia. Nomor WA untuk yang kafe itu diblok sama dia. Kayak gitu. Jadi modusnya itu bukan berarti sekarang itu yang udah pernah kita lihat itu telepon, ada kabar anaknya ketilang atau apa. Sekarang itu sudah masuk dunia digital, yaitu melalui online. WA, kemana saya baru WA itu pakai GoFood, seperti itu Pak. Iya. Cuman yang jadi pertanyaan ini ya, gimana cara mereka dapat nomornya Mas Fikri yang baru emang daftar GoBiz gitu ya? Nah, kemungkinan saya punya asumsi seperti ini Pak. Semua instansi itu kan dia ada sisi gelapnya Pak. Ya. Namanya itu kita kan nggak ada yang tahu, maksudnya ada orang dalam yang menjual data. Kan kita kan nggak bisa pungkiri setiap perusahaan itu pasti nggak 100% murni itu tuh nggak ada sisi gelapnya bahasanya. Nah itu pasti kan seperusahaan Gojek se-Indonesia itu kan siapa nggak kenal Gojek? Itu nggak mungkin nggak ada yang bisa jual data kayak gitu. Dan itu pun itu persepsi saya sih Pak. Dan itu saya juga bukan di Gojek aja, mungkin di provider lain, contoh kayak Telkomsel,
itu kan setiap Telkomsel itu setiap apa namanya ada pesan kayak selamat Anda mendapatkan hadiah berapa ratus juta. Kalau misalkan dia tahu nomor itu dari mana, padahal baru diaktifkan. Nah itu kemungkinan saya itu dari asumsi saya itu ya memang pasti pencurian data itu bukan pencurian tapi penjualan data. NIK aja itu sekarang bisa dibeli, Pak. Contoh kita beli NIK itu di sebuah instansi berapa puluh juta untuk berapa ratus NIK. Ada Pak kayak gitu. Jadi yang penipu-penipu itu ya wajar mereka bisa berhasil karena emang ada sisi gelapnya di dalam situ, Pak. Seperti itu. Iya. Berarti kerjasama lah ya intinya ya, ada kerjasama. Ya jadi kalau jual data itu ya saya pernah kejadian sih. Jadi kan saya pernah ngajar kelas pentest lah, kelas hacking gitu. Nah kemudian salah satu pesertanya itu emang salah satu orang yang megang data di provider lah. Dan emang benar sih, dia ngaku kalau dia itu ngejual data nomornya itu, tapi dia bilangnya sih ke provider sebelah. Kalau dia bilang, saya nggak tahu sih ya, dijual aslinya kemana gitu. Nah berarti kan emang benar, kalau siapapun yang megang data, kalau nggak ada audit internal, mungkin ada tapi nggak jalan ya di suatu perusahaan itu pasti ya bocornya gitu, orang-orang dalamnya pada jual-jualin data, karena data itu kan laku ya. Oke. Makasih Mas Fikri sharing-sharingnya. Teman lain ada nggak? Mau sharing-sharing juga mungkin? Pak, maaf Pak, mungkin saya mau tanya Pak Mungkin terkait juga. WhatsApp itu yang tadi ya Pak, untuk dia bisa menjadi official, dia ada nama terus bisa ngubungin kita walaupun dia enggak officialnya beneran gitu Pak, mungkin atau penipu gitu. Itu apakah dia melakukan pengajuannya itu menggunakan apa Pak? Karena kalau dari saya tahu untuk verifikasi di IG itu kan kita harus punya konten, kita harus punya follower gitu Pak. Mungkin kalau WA mungkin bisa diminta tolong dideskripsikan Pak untuk biar terverifikasi gitu Pak. Ya, kalau setahu saya ya, kalau WA itu kan WA bisnis ya. Kalau WA bisnis harusnya sih udah terdaftar di di Facebook-nya sudah official juga mungkin. Nah, mungkin kalau yang di kasusnya Mas Fikri tadi itu mungkin gambarnya doang gitu. Benar nggak sih? Gambarnya apa ada checklist aslinya? Nah, Ada apa? itunya Pak yang saya tanyakan tadi Pak. Gimana Mas? Untuk kasusnya itu saya nggak ini sekilas doang. Hmm. Takutnya memang dari nama, tapi saya karena ketika pas saya telepon itu pas ditelepon langsung telepon. Ketika sudah selesai telepon langsung dimatiin, langsung diblok sama dia. Jadi saya belum sempat ngeklik profilnya. Emang itu name-nya yang dibuat gambar atau seperti apa. Tapi emang kalau name itu bisa dibuat gambar ya Pak? Bukan Gambar name-nya, kayak checklist gitu kok. gambarnya. Profilnya itu bukan lah, gambarnya, checklist. Bukan gambarnya sih. Itu dia checklistnya itu di luar gambar. Ada warnanya itu. Ada warnanya. Di luar gambar. Kalau gambar itu kan itu ada tuh Mas Ridwan tuh jawab tuh. Jasa Mas Fajar, jasa checklist banyak di Shopee. Oh, lengkap ya di negara kita kalau mau ini ya. Kalau di Shopee semua ada ya Mas Ridwan ya, mau apa? Pahala kayaknya kemarin juga ada yang lagi viral ya Mas. Iya, jual pahala ya. Loh, saya juga pernah baca kok. Jadi ada yang jual ini jual identitas sampai buku rekening. Jadi dia jualin KTP, terus sampai buku rekening gitu. Udah siap pakai kan ini banget ya di luar batas lah, itu bahaya banget gitu. Ngeri banget. Wah. Hati-hatilah ya. Apalagi ya, sekarang aja kan kalau kayak kasus-kasus penipuan kayak pinjol gitu ya.
itu kan kita selama punya apa namanya, ini bukan pinjol yang asli ya, pinjol yang nggak di bawah OJK itu kan kita bisa apa namanya, daftar itu cuman perlu KTP sama KK kalau nggak salah. Jadi kalau kita punya KTP sama KK orang lain terus kita daftarin ya, orang itu bisa kena gitu. Wah, udah ngeri banget ya. Oke, lanjut ya. Semoga kita nggak kena lah kayak gitu. Nah, terus ini yang selanjutnya ya, penyimpangan etika itu teknologi informasi itu ada pencemaran nama baik, yaitu suatu tindakan menyerang kehormatan seseorang atau mencemarkan nama baik melalui lisan atau tulisan. Pencemaran nama baik ini digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu pencemaran terhadap perorangan, kelompok, agama, orang yang telah meninggal, dan para pejabat. Ya, orang meninggal aja berarti masih bisa ya, iyalah. Nah, pasal yang mengatur itu ada di pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE, di mana segala informasi yang akan dipublikasikan seharusnya telah mendapat izin dari yang bersangkutan, agar yang bersangkutan tidak merasa dirugikan dengan perbuatan tersebut sehingga Anda dapat mempertanggungjawabkannya. Nah, ini pasalnya agak-agak berat ya. Misalkan kalau kita mau komplain ke seseorang, berarti kita harus bilang ke dia, minta izin, Mas, saya mau ngasih tahu faktanya sampean yang begini, boleh ya, gitu kan? Agak inilah ya, agak lucu. Makanya sering sebut undang-undang pasal karet ya, gitu ya. Cuman lebih baik ada daripada nggak ada sih. Nah, pencemaran nama baik ini juga diatur di pasal 310 KUHP. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Jika pencemaran nama baik dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Gitu ya. Jadi kalau kita dengan sengaja gitu menjelek-jelekan seseorang, baik itu lisan atau tulisan, itu kita bisa kena pidana ya. Kalau cuman lisan itu 9 bulan, kalau dengan tulisan itu naik jadi 1 tahun 4 bulan. Nah, pasal 311, 311, barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu. Karena kalau nggak terbukti, maka dia akan dihukum karena salah memfitnah dengan hukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Lumayan banyak. Nah, pasal 315, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, selain KUHP itu ada diatur juga di ITE tadi ya, 27 ayat 3, terus ada pasal 36, pasal 45 ayat 1, dan pasal 51 ayat 2. Ada yang ini nggak aneh, misalkan ini ya, murah banget gitu, ada 4.500 gitu, terus kita selesai gitu perkaranya. Enggak sih, jadi 4.500 ini sebenarnya kelipatan. Biasanya nanti ada kelipatannya dikali 1.000, dikali 10.000 gitu ya. Itu ada, nanti tergantung dari tuntutan dari jaksanya ya, jaksa penuntut umum gitu. Nah terus apa bedanya kalau kita udah bayar denda, apakah kita bebas, nggak harus di penjara gitu ya? Di sini kan ada kata-kata atau ya. Jadi sebenarnya bisa, cuman ini akan balik lagi dari keputusan si
penuntutnya itu minta apa, terus yang terakhir memutuskan dari si hakimnya, mau itu di penjara atau didenda kayak gitu. Kita lanjut masuk ke etika profesi. Nah, kalau kemarin etika teknologinya, sekarang kita ke etika profesinya. Nah, kalau profesi itu adalah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu profes, yang berarti janji untuk memenuhi suatu kewajiban untuk menjalankan tugas khusus dengan permanen dan tetap. Profesi sangat berhubungan dengan bidang atau jenis pekerjaan tertentu. Profesi sendiri dipengaruhi oleh keahlian dan tingkat pendidikan seseorang. Jadi ada dua kata kunci. Yang pertama itu tugas yang khusus, yaitu permanen tetap. Yang kedua itu ada kata kuncinya keahlian. Ya. Oke, kita lanjut. Kalau dilihat dari si De George, profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi sebenarnya istilah profesi sendiri itu antar pakar itu sebenarnya nggak ada kesepakatan yang pasti, karena mereka juga kesulitan mana sih pekerjaan yang bisa kita sebut profesi, mana yang enggak gitu. Namun rata-rata mereka itu merumuskan bahwa profesi itu erat kaitannya dengan sebuah pekerjaan yang menjadi tulang punggung ya, menjadi nafkah hidup seseorang, dan itu membutuhkan keahlian. Nah, itu kata kuncinya. Nah ini ya, kalau di breakdown lagi, berarti profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, tadi udah, terus dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Oke, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Terakhir dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Ciri-ciri profesi. Oke, ini pertama sama ya, ada pengetahuan khusus, kemudian ada kaidah standar moral yang tinggi, terus mengabdi pada kepentingan masyarakat, terus ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Nah, prinsip etika profesi sendiri yang pertama itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya itu terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Terus terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua itu keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Yang ketiga, otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Jadi kalau otonomi itu lebih kayak gini ya, kalau kita bekerja di profesi A, artinya kita bebas menjalankan asalkan sesuai dengan koridor di profesi itu. Gitu. Kita tidak harus menerima diatur oleh profesi lain gitu ya, karena profesi lain itu kompetensinya tentu aja beda sama yang kita miliki. Gitu. Sebaliknya kita juga nggak boleh ikut campur ke profesi orang lain karena kita nggak kompeten di dalamnya. Gitu. Itu disebut dengan otonomi. Terus syarat-syarat suatu profesi, ini banyak juga ya, melibatkan kegiatan intelektual. Terus menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus, memerlukan persiapan profesional yang alami kali ya. Yang alami dan bukan sekedar latihan. Memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Nanti kita akan belajar banyak nih kode etik. Nah, ini tujuannya ya, tujuan dibentuk kode etik profesi itu karena setiap negara itu ya, dari profesi dulu deh. Profesi itu kan ada banyak, masing-masing pasti nanti ada punya aturan sendiri-sendiri. Nah, untuk membatasi aturan itu dibentuklah suatu kode etik profesi. Jadi, misalnya profesi kedokteran ada kode etik kedokteran, jurnalis yang kita tahu ada kode etiknya. Terus programmer ternyata juga ada kode etiknya. Nah, dari situ aja udah beda ya, udah masing-masing punya jalannya sendiri. Tapi ternyata profesi yang sama di negara yang berbeda itu bisa beda lagi kode etiknya.
gitu. Jadi makanya perlulah dibentuk kode etik masing-masing. Nah, tujuan pokok dari rumusan etika ya di dalam kode etik profesi itu yang pertama, standar etika menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab terhadap klien, institusi, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema-dilema etika dalam pekerjaan. Nah, itulah setiap kita bekerja pasti ada aja lah godaannya ya. Nah, kalau kita bingung, kita bisa mengacu lagi ke kode etiknya. Kemudian ada standar-standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi-fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Kemudian standar-standar etika mencerminkan, membayangkan harapan moral-moral dari komunitas. Dengan demikian, standar etika menjamin bahwa para anggota profesi akan menaati kitab undang-undang. Kemudian standar etika itu menjadi dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga ahli profesi. Yang terakhir, perlu diketahui bahwa kode etik profesi adalah tidak sama dengan hukum. Seorang profesi yang melanggar kode etik profesi akan... Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Pak, saya Andrian Satria Karim hadir ya Pak. Izin masih di jalan Pak. Oh iya, iya. Ya Mas. Akan menerima sanksi atau denda dari induk organisasi profesinya. Nah ini tuh gini, jadi ada kode etik, ada hukum. Kalau seseorang melanggar kode etik bukan berarti bisa langsung dikenai pidana hukum. Biasanya sih akan dilihat ini ya kasusnya ya. Pertama akan diselesaikan secara kode etik profesi gitu. Misalkan dia punya kasus yang ringan, kemungkinan mungkin ditegur atau mungkin ditahan lisensinya seberapa lama gitu ya. Tapi kalau udah mulai berat, mungkin ya lisensinya bisa dicabut gitu dari keanggotaan profesi itu gitu. Maka ya dia akan kesulitan lagi untuk melakukan pekerjaan di profesi itu gitu. Terus peranan etika dalam profesi, dengan nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan akan punya tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Suatu golongan dapat menjadi pusat perhatian karena adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis dan diharapkan menjadi pegangan para anggotanya. Lalu sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku-perilaku sebagian para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama atau yang tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Nah, kalau ini contohnya gini ya, ya di negara kita tahu lah ya ada satu profesi yang sangat tidak apa ya, sangat masyarakat tahu lah kalau profesi ini tuh ujung-ujungnya duit misalkan kayak gitu ya. Nah sebenarnya itu walaupun kadang kita sebutnya oknum ya di sini bisa mencederai ininya malah mencederai bukan dari individunya itu sendiri tapi lebih ke kumpulan si profesinya itu gitu, organisasinya jadinya ya, karena dia sendiri itu mencederai dari kode etik profesi gitu. Makanya kalau kita sudah gabung dalam suatu kumpulan profesi gitu ya, kita memang harus memiliki integritas tinggi sih. Jadi kita gimana cara kita menjunjung organisasi kita itu gimana? Karena kalau enggak ya gitu masyarakat akan melihatnya secara general ya. Misalkan kalau programmer mah kerjaannya cuma gitu doang gitu kan, mintanya mahal gitu. Nah, kayak gitu-gitulah yang harus kita hindari. Terus ciri utama profesi, yang pertama sebuah profesi itu mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Ini umum ya kalau misalkan misalkan saya ini mau masuk, saat ini saya lagi ambil sertifikasi lead implementer ISO karena saya mau coba untuk memasuki profesi sebagai auditor atau konsultan audit ISO. Nah, berarti saya pertamanya itu harus memiliki sertifikat. Nah, kalau ada sertifikat urusannya pasti kita akan ada training, terus ada exam, kayak gitu ya. Nanti kalau udah lulus exam, kita berdapat sertifikat. Nah, sertifikat itu nanti akan kita setor ke profesi anggota organisasi profesi tersebut gitu. Dalam hal ini mungkin saya nanti akan mendaftarkan ke BSSN gitu.
Nah, yang kedua, pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Yang ketiga, tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting kepada masyarakat. Yang keempat, adanya proses lisensi atau sertifikat tadi ya. Terus adanya organisasi, otonomi dalam pekerjaannya. Nah, ini yang terakhir, manfaat etika profesi dalam perkembangan itu terdiri dari yang pertama itu udah pasti manfaat terhadap diri sendiri ya, karena kita tadi tahu sendiri kita belajar lagi, kita training, kita exam gitu ya, otomatis akan memberi manfaat kepada diri kita. Yang kedua, manfaat terhadap masyarakat. Jadi apa yang udah kita terima biasanya nanti akan kita implementasikan kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya berbayar ya menggunakan jasa kita, tapi itu akan membawa manfaat untuk masyarakat. Terus yang lebih tinggi lagi, manfaat terhadap negara dan juga manfaat terhadap hukum. Oke, sekarang kita, ini jam berapa sih? 20.10 ya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke profesionalisme dan kode etik lebih lanjut? Belum, Pak. Belum? Oke. Yang mau ngopi, silakan. Soalnya ini teori banget sih. Ngantuk pasti. Iya, Pak. Iya. Saya tuh lebih senang ngajar praktek sebenarnya. Cuman ya karena Mas Agung minta ke sini ya udah apa-apa lah ya. Untuk ini kita ada prakteknya juga nggak? Nggak ada sih. Mungkin nanti saya coba ini deh, praktek ini ya. Mungkin ada forensik kali ya, cyber forensik IT, kemudian gitu ya. Nanti mungkin saya coba deh, mungkin di pertemuan setelah UTS kali. Itu biar nggak ngantuk lah. Kalau definisi gini saya sendiri juga ngantuk-ngantuk juga gitu. Boleh, Pak. Oke, Boleh. Pak. Boleh. Ya, lanjut dulu lah ya. Oke, profesionalisme ini punya makna, mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri Iya. oh. Oke, lanjut, Pak. Nah, terus konsep ya. Konsep profesionalisme ini ada 5 muatan dari siapa nih Bapak Sumardi. Yang pertama ada afiliasi komunitas, yang kedua ada untuk kebutuhan untuk mandiri ya, otonomi demand, yang ketiga keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi. Terus yang terakhir ada dedikasi pada profesi, ya, dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap